Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo brother memer dimanapun kalian berada. Salam persaudaraan buat kita semua, oke? Hehe. Sebelumnya kenalin tentang biodata pribadi gue. Gue, aing, saya, aku, atau apa ya? Ya udah, nama gue Linggabuana Kusuma. Tapi orang lain biasa manggil gue dengan sebutan Memer, Ocoy, Basna, atau Lingga juga boleh. Bebas ya, kalian boleh manggil apa aja. Gak mau manggil juga gak apa-apa sih. Sebelum ke inti, jadi gue ini bikin tentang cerita kumaha aing atau cerita suka-suka karena pertama, ini bisa jadi media sharing sama kalian. Gue harap buat kalian yang dengar bisa berbagi pengalaman atau bisa sharing solusi atau apapun itu. Kalian bisa tulis kisahnya di komen. Karena utamanya dari hal apapun, kita bisa ambil makna buat kehidupan dan dijadikan pembelajaran. Yang kedua, karena ya sebenarnya gabut aja sih. Karena gak banyak yang dikerjain juga. Apalagi di pandemi ini kita banyak diam di rumah dan melakukan segalanya dari rumah. Yang ketiga, yang paling penting adalah sebenarnya hidup itu adalah momen. Waktu adalah momen yang tidak bisa diulang. Jadi gue itu orangnya gak mau kehilangan momen. Jadi gue harus simpan setiap momen yang pernah dilalui dalam hidup. Jadi gue simpan momen tentang hidup gue ini, salah satunya di media YouTube. Karena apa? Kalau gue simpan cerita di diary, pasti gue aja yang tahu. Dan gak bakal adanya sharing pembelajaran dalam hidup sama kalian. Intinya, semua yang kita lihat dan dengar, ambil pelajarannya. Karena juga, gue udah males simpan momen di handphone, flash disk, dan sebagainya. Apalagi di laptop, yang udah penuh memori, lemot, apalagi banyak file tugasnya. Jadi, sebenarnya gue simpan di media YouTube ini agar lebih simpel dan menjadi kenangan buat hidup gue khususnya. Yuk kita mulai guys. Gue ulang, ini cerita kumaha aing. Ya cerita suka-suka aja gitu versi aing ya. Alhamdulillahirobbilalamin gue bisa kenal sama someone. Awalnya emang gue gak nyangka sih sebenarnya bisa berteman baik sama si dia. Hari terus berlalu, berawal dari sosmed, gue minta kenalan. Ya basa-basi sebenarnya. Gue udah tahu nama dan tentang si dia, tapi serasa tidak afdol kalau bukan gue sendiri yang nanya. Hari demi hari gue mulai kenalan. Ya emang di mana-mana ge kalau awal kenal mah gitu ya. Serasa asik weh. Balas chat cepet. Ya walaupun gak balas, pasti dia ngabarin abis dari mana-mananya. Ah, manis banget gitu ai awal-awal mah. Beda gak sama yang udah kenal lama mah. Sampai pada masanya itu gue pengen minta WhatsApp. Sebenarnya udah dikasih. Namun gue gak langsung chat dia di WhatsApp. Yang gue takutin ntar kalau move WhatsApp semuanya jadi gak asik. Gue juga bilang ke dia bahwa jangan sampai kalau pindah ke WhatsApp jadi gak seru loh. Terus gue dapat kata-kata dari Instagram atau Twitter gitu lupa. Yang tulisannya itu kenalan, pindah WhatsApp, gak jelas, jadi penonton story, selesai. Dan gue screenshotin kata-kata itu ke dia. Dan gue bilang, jangan sampai kayak gitu ya, hihi. Hari berlalu dan akhirnya gue memberanikan untuk chat di WhatsApp. Semuanya berjalan lancar, hehe. Berbagi kabar, saling sapa, saling menanyakan tentang hal-hal di hidupnya. Ah, indah banget guys. Lanjut, waktu berjalan agak lama dan sampai di mana first meet up. Pertemuan pertama itu berjudul Kaparangan WH. Di pertemuan ini sebenarnya gua hanya sedikit bantu dia aja buat survei lokasi untuk salah satu acara di organisasinya.
Dalam artian, ya dia pengen ketemu karena gue itu cuma dibutuhin aja. Ketemu karena suatu hal doang. Sian banget deh gue. Hari-hari setelah itu berjalan sangat indah. Entah apa yang gue sampein dalam salah satu pembahasan chat kala itu. Intinya sekarang subuh gue suka dibangunin sama si dia dong guys. Haha. Bahagianya pisan ya Allah, hatur nuhun. Setiap hari berganti, pasti dia itu bangunin buat sholat subuh. Ya, walaupun ketika suatu hari dia agak bangunin, mungkin karena ketiduran, dan gantian aja gitu gue yang banguninnya. Gak perlu hal yang wah buat kita bahagia bro. Hal sesederhana dan sesimpel gini aja kalau udah bikin bahagia dan banyak makna, kenapa enggak? Sebelum lanjut ke pertemuan kedua, buat kalian penasaran gak nih tentang si dia? Pengen tahu gak namanya siapa? Oke deh, gue kasih tahu ya. Intinya inisialnya itu dari M ya guys. Haha. Oke, sampai di mana pertemuan kedua tiba. Kalau ini mah emang diniatin ya guys. Malam itu gue jemput dia dari kediamannya untuk ngopi. Ini tempat recommended banget deh guys. Dengan harga yang murah, tempatnya tradisional dan di pinggir jalan, membuat sensasi para penyuka kopi lebih dapat aja gitu guys. Ya mungkin karena suasananya kali ya. Awalnya emang gue gak tahu sih tempat kopi ini. Ini juga direkomendasiin sama si dia. Intinya tempat kopi ini berlokasi tidak jauh dari kediaman sementaranya si dia. Setelah memesan kopi, kita memilih tempat. Pokoknya hari itu gue kaku banget si gila guys. Ya mungkin karena baru pertama jalan bareng gitu ya berdua. Oh iya guys, setelah duduk kita itu kayak banyak diemnya tahu guys. Gak tahu karena gue nervous gitu deket sama cewek secantik, seimut, dan semanis dia gitu. Atau karena suatu hal mungkin. Ya ada sih sedikit tanya jawab kecil mah. Tapi pada akhirnya semua sibuk sama handphonenya masing-masing. Ya kepengen gua mah kalau lagi ketemu ngobrol gitu. Ya bahas apa aja kek. Jangan saling mainin handphone. Mainin handphone mah di rumah aja bisa. Haha. Lalu pada akhirnya pulang deh. Iya sebelum balik, ya emang karena gua mah orangnya konyol gitu guys. Setelah dia turun dari jet darat si biru lope-lope dan dia mau pamit, gue langsung mengeluarkan parfum yang bau-baunya itu khas gue banget. Tanpa pikir panjang dan tanpa izin sebelumnya, gue langsung semprot parfum itu ke dia dong guys. Ternyata dia kaget dan mungkin bertanya-tanya, apaan ini pelet ya? Andir, si dia ngomong gitu dong guys, haha. Ya kali pelet banget gak tuh? Ya enggak dong Ya emang gini sih gua mah orangnya konyol, aneh dan absurd teh gini. Sebenarnya kenapa sih gue semprotin parfum khas gue itu ke dia? Tujuan sih buat kenang-kenangan aja gitu. Setidaknya dengan adanya wangi parfum gue di dirinya, ya bisa selalu inget gue. Karena waktu kan gak ada yang tahu. Maybe setelah pertemuan itu, pas gue pulang terus gue gak ada, kan setidaknya kenangan gue, walaupun parfum yang wanginya hanya sementara itu masih ada. Kenangan itu sangat penting guys. Karena kenangan gak bisa diulang. Dan kenangan ya cuma buat dikenang. Makanya buat kalian, berbuat baiklah ke orang agar kenangan kalian itu baik juga di mata orang. Dan akhirnya gue balik dan menjembel pipis dia yang gemesin banget atuh. After that, setelah pertemuan itu, hari-hari gue indah aja gitu dengan adanya si dia. Pokoknya asik deh. Mulai banyak hal yang dibicarakan. Lebih tepatnya ya gua mulai banyak tahu soal si dia, tentang keinginan-keinginan dia dan hobi serta hal yang disukai oleh si dia ini. Dia ini penyuka senja, kopi senja,
giliran sholat maghrib dilupain. Haha. Enggak deng. Dia suka senja, sedangkan gua suka hujan. Mulai dari situlah banyak pembahasan dan perdebatan lucu tentang hujan dan senja. Buat kalian, dari hujan dan senja itu kita bisa banyak belajar. Dimulai dari hujan yang pasti selalu kembali, walaupun tahu rasanya jatuh berkali-kali. Seolah tidak peduli berapa ribu sakit yang dia rasakan. Tentang senja. Senja yang muncul sebentar untuk menghangatkan, sekilas menawarkan ketenangan. Senja memang indah, dan senja yang indah akan muncul di waktu yang tepat. Kini perihal kesabaran. Semua akan dapat senja indah pada waktunya. Harapan besar gue sih ya, semoga kita senja dan hujan bisa disatukan. Walaupun tidak mungkin, setidaknya senja dan hujan bisa terus berdampingan. Karena dia suka senja, dan akhirnya ada rencana buat berburu senja bersama. For the third time, gue rekomendasiin tempat senja bagus. Tempatnya itu di daerah Puncak. Puncak bukan melulu tentang Bogor, gunung, dan lainnya ya. Dinamai Puncak karena di daerah ini terletak di atas ketinggian dan pemandangannya juga indah. Dengan tujuan ngopi di salah satu tempat di sini. Lebih tepatnya ngopi di ketinggian untuk melihat senja. Ya, gue jemput dia sore hari setelah asar dengan jet darat pribadi. Haha. Sebenarnya gue udah memanage waktu agar senja dapat dikejar. Karena ya dari lokasi dia ke tempat ini lumayan jauh. Sebenarnya gue udah sampai di kediaman dia sekitar pukul 4. Namun tak disangka dia sedang memesan makanan dan makanan itu tak kunjung datang. Setelah beres perkara makanan, waktu sudah menunjukkan pukul 5. Dan ternyata pula dia dapat kabar bahwa nanti malam diharuskan berkunjung keluar kota karena suatu hal about organisasinya. Ya, cari senjanya gagal dong. Eits, tapi tenang, dengan banyak percakapan, akhirnya berangkat ke lokasi itu. Sesampainya di lokasi, hujan dan kabut. Matahari sudah terbenam pula. Yah, mau gimana lagi? Senjanya gak dapet dong. Ya udah, akhirnya hanya dapet secangkir kopi aja, bro. Yang seharusnya setelah ngopi harus buru-buru pulang karena dia mau keluar kota untuk tujuan organisasinya, ternyata gak jadi. Alhamdulillah dong guys. Jadi dapat bonus buat santai dulu di tempat ini. Karena udara dingin dan udah agak malam, akhirnya gue ajak turun. Gue bawa dia ke taman kota dulu. Di taman kota ya gue ajak keliling-keliling gitu, cari makan dan sebagainya. Sebenarnya kenangannya sih yang gue cari, banyak waktunya sama si dia. Sebenarnya juga Puncak dan taman kota ini berada di daerah gue guys. Hal yang ingin gue sampaikan ke dia sebenarnya, kenapa sih gue bawa muter-muter ke sinilah, ke situlah? Karena gue pengen ngasih tahu gitu ke dia. Ini loh kota gue. Kota kecil dengan beribu cerita. Ini loh tempat tinggal gue. Di tempat ini gue dibesarin. Dan beribu keindahan juga ada di kota ini. Terima kasih Horror City Lewan. Tidak lama akhirnya pulang deh guys. Memang menjadi hari yang sangat indah buat gue. Lanjut. Hari itu tepatnya Sabtu malam minggu. Speechless banget ketika dia ngajak ngopi. Karena gue ada janji ke temen dan harus nganterin sesuatu gitu ke temen. Ya udah, gue semperin dulu temen. Dan setelah beres, gue langsung telepon si dia. Intinya nanyain gimana nih ngopi jadi nggak? Karena sebenarnya udah agak malam. Dan sebenarnya juga dia udah ngelarang. Tapi gue yang kekeh aja gitu. Udah malam ge.
Karena dia larang, ya mungkin karena kasihan meren, soalnya gue harus nyamperin agak jauh maybe, mungkin meren, tapi gak tahu juga sih. Yap, for time. Langsung gue gasin jemput dia dengan tujuan ngopi malam minggu. Setelah ketemu dan akhirnya berangkat ke tempat kopi, dan jeng-jeng, apa yang terjadi? Ya, ternyata kopinya udah close order dan tutup. Karena saat itu dan di wilayah itu sedang dilaksanakannya PSBB. Next, gue jalan lagi puter-puter. Tujuan mah ya cari lagi gitu tempat kopi. Tapi gak nemu. Ya emang karena lagi PSBB je, udah dibilangin teh. Akhirnya gue cari makan dan nemu deh si bakso Malang. Setelah ngebasok, kita lanjut puter-puter ya karena gak mau aja gitu meet sebentar sama si dia teh. Haha. Kalau sama dia tuh ingin long time aja gitu bawaannya. Setelah udah 10 puteran meren yang sebenarnya kalau di balap lompat mah udah finish juara 1 dan akhirnya pulang. Setelah itu hari-hari yang dilalui tetap indah. Akan tetapi udah banyak pembahasan dan sedikit konflik di sini. Setelah pertemuan keempat, ingin rasanya melupakan kehidupan, bro. Tapi sayangnya gak bisa. Sebenarnya di sini gue udah lelah. Lelah dengan semua ini. Lelah gue udah memuncak. Ingin aja gitu melupakan tentang si dia yang gak mungkin pasti buat gue. Sampai-sampai dengan lelahnya gue menyengaja pergi keluar kota buat menyibukkan diri agar pikiran tenang untuk beberapa hari. Karena entah kenapa semua yang ada di pikiran gue melulu tentang si dia. Mau gue ngapain pun selalu inget dia. Tapi tetap aja sejauh manapun kamu pergi, kalau hati belum mengikhlaskan akan sulit untuk dilupakan. Ya mungkin karena saking sayangnya gue meren sama si dia teh. Buat kalian, sebenarnya kalian boleh lelah. Entah dalam hal apapun itu, baik percintaan, kehidupan, atau hal apapun. Tapi kalian harus tetap semangat. Lelah adalah pertanda bahwa kita sedang berjuang. Untuk perihal hasil, kita serahkan kepada Yang Kuasa. Allah akan memberikan hasil terbaik kok buat hamba-hambanya yang berjuang dan berusaha. Selagi lelah kita untuk hal yang baik dan benar ya guys. Kan bisa aja lelah karena nyopet. Nah itu mah gak boleh. Awon, Allah gak suka. Allah akan melaknat buat orang-orang yang mencari uang dengan cara yang gak halal. Lanjut. Sebenarnya udah banyak pembahasan tentang keinginan. Intinya banyak planning buat pergi main. Entah ke lokasi A, B, C, D, dan yang lainnya. Sebenarnya semua juga berjalan baik-baik aja. Namun entah kenapa pada suatu hari egoku bersama rasa curiga mengalahkan diriku. Ya adalah tentang suatu masalah yang disebabkan oleh egonya gua. Dan pada akhirnya setelah ego gua meletus-letus yang mungkin membuat dia gak nyaman, dunia serasa berputar drastis 360 derajat. Dia langsung benci gua guys. Sebanyak dan sebegitu bencinya dia ke gua mungkin. Dan sampai dia itu kayak udah memutuskan hubungan aja gitu. Kayak udah memutus tali silaturahmi gitu. Udah gak mau kenal gua mungkin. Dia ghosting, memutus komunikasi sih. Ya kayak gitulah. Hal sebelumnya baik-baik aja gitu bro. Dan entah sampai kapan dia akan terus mengabaikan. Gue udah dihapus dari hidupnya guys. Haha. Ya emang gue juga ngerasa bahwa gue itu oper banget ke dia. Dan mungkin gue juga terlalu berharap ke dia mungkin. Mungkin juga dianya cuma nganggap gue itu biasa aja gitu. Sad banget. Haha. Nah buat kalian, belajarlah buat sebisa mungkin jauhi sifat ego dan rasa gak percayaan.
Karena pada hakikatnya ego akan menghancurkan kamu sendiri. Jangan sampai diri kalian dikendalikan dengan yang namanya ego. Yang seharusnya adalah sebisa mungkin ego dikendalikan oleh kita. Dan gue juga pernah baca tentang kata-kata, janganlah kalian sibuk mencari tahu yang seharusnya kalian gak tahu, karena hal itu akan membuat sakit hati sendiri. Dan gue juga gak melakukan pembelaan diri, tapi ini gue pernah dengar dari TikTok atau apa gitu, yang intinya bahwa orang yang gampang curiga itu berasal dari orang yang pernah percaya 100% tapi dikecewakan. Sebenarnya dewasa itu bukan dilihat dari umur dan banyaknya pengalaman dan organisasi seseorang. Tapi dewasa itu ketika ada suatu masalah bisa disikapi dengan kepala dingin dan bukan malah menghindar. Ya setidaknya ada komunikasi gitu. Toh komunikasi kan gak usah dibeli. Cak bahasa Sunda nama aya omong-omongna gitu saeutikkeun mah. Karena lagi komunikasi adalah kunci utama. Semua masalah bisa diselesaikan dengan yang namanya komunikasi. Setelah gue tahu kata-kata terakhir dari dia buat gue bahwa maaf katanya gak bisa kayak dulu lagi. Aku gak mau buat kamu terus berharap sama aku. Hey Alpin boy, skatur. Si Alpin meni dibawa. Hampura boy. Terus kenapa tuh dulu-dulu gue itu kayak di on pointin banget. Kamu teh kayak gak mau gitu buat aku kecewa. Kamu teh kayak jaga hati gue banget gitu. Dan dia tuh kayak ngasih kepercayaan sepenuhnya banget gitu ke gue. Bahwa tenang aja tentang suatu hal itu mah. Dan kenapa gue bisa seberharap itu ke dia? Karena dalam hukum Newton 3 fisika yang berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua orang memiliki besar yang sama. Gue berharap karena adanya aksi dan respon yang indah gitu dari dia. Coba kalau biasa aja. Ibarat gue tuh terbang dan dia yang ngasih sayapnya biar gue gak jatuh. Ih, dalam banget anjir. Ya, tapi itu mah menurut gue aja sih. Terus gara-gara suatu hal itu doang, malah bahkan yang tadinya baik-baik aja, dia malah sebenci itu. Dan yang paling lucunya, kenapa sekarang malah gue yang berbalik malah diabaikan. Terus kalau ujung-ujungnya bakal kayak gini, kenapa gak dari dulu aja gitu. Dan apa yang dipertahanin Tia Gening sampai sebelum drama tiba. Dan malah bilang begitu gak kurang karuh. Dan sebenarnya sebelum drama emang baik-baik aja. Ketika udah drama udah berbeda. Karena yang terbaik itu dibentuk bukan dicari. Semua manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jaga selagi ada, hargai selagi bersama. Haha. Kalian gak pernah bisa buat nyari yang sempurna. Reminder juga buat kalian. Intinya bahwa semua orang bisa berubah dalam sekejap. Dan kita gak bisa nyalahin perubahan orang itu. Selama mungkin itu hal terbaik buat dia. Itu kan pilihannya sendiri. Dan kini terjadilah hal yang paling awal diceritakan, bahwa sekarang kita hanya sebatas penonton story WhatsApp doang guys. Aha. Kalian penasaran gak inisial M itu siapa? Cewek cantik, manis, dan imut berawal huruf M itu adalah Michelle Judith. Dia teh biasa dipanggil Ichel dan Michelle. Kalau kalian gak tahu, kalian bisa searching aja di Google. Michelle, seberapa pentingnya sih lo di hidup gue? Nih ya, sesibuk-sibuknya gue kalau lagi main PUBG, ketika gue udah pantek musuh pakai scope kali 8, tiba-tiba notif lu muncul. Gue langsung keluarin tuh PUBG, bela-belain buat bales chat lu dulu. Haha, sepenting itu kah?
Ya karena alhamdulillah banget kalau ada lu tuh hari-hari gue berwarna. Di 24 jamnya gue melulu kamu pokoknya mah. Buat kalian semua, jangan takut buat bermimpi, jangan takut untuk berjuang, dan jangan takut buat berharap. Mungkin dalam hal mengejar someone gitu, atau hal lain yang patut diperjuangkan. Walaupun mungkin nantinya harapan kalian akan dipatahkan oleh suatu hal. Jangan sedih, ikhlaskan weh. Life will heal kok bro, percaya deh. Kehidupan akan menyembuhkan dengan sendirinya. Iya guys, dia itu adalah orang yang super sibuk. Dia itu aktivis, aktif banget gitu. Pagi, siang, sore, malam, hidup dia itu melulu sibuk. Sibuk dia bagus kok guys, dan dalam hal yang positif. Bahkan hampir gak ada waktu buat main sama teman-temannya. Main juga paling sama orang-orang yang satu circle. Kalau gak penting-penting banget mah jangan harap bisa main. Tapi alhamdulillah gue mau ngucapin terima kasih. Makasih udah selalu nyempetin dan meluangkan waktu di sela-sela sibuknya dia buat gue. Makasih atas segalanya. Oke guys, sekian ya cerita. Ya ceritalah tentang gue. Cerita sedikit curhat. Ya ceritalah. Dan kata-kata terakhir, aku tidak akan pernah berhenti mencintainya, tapi aku hanya berhenti menunjukkannya saja. Tapi bohong guys. Ya buat apa tuh mengejar bayangan yang gak bakal mungkin buat digenggam. Buat apa tuh memperjuangkan orang yang gak suka juga sama kita. Dan caramu pergi kemarin mengajarkanku bahwa yang datang dengan manis akan pergi dengan cara yang pahit. Pin, boy. Naon? Kadila. Nah, Tadi si Asub, iya prem, naon? sama yang nyobe aja dah teh. Iya, ayeuna mah sia berikan we kata-kata brilian, kata-kata satu patah dua patah hati. Salah kata buat brother memer. Ya untuk semua kawan-kawan brother memer, tetaplah memakai masker, jangan lupa jaga jarak, jaga diri dan jaga hati. Jaga hati juga boy. Orangnya Siapa suka begitu. Boy, dulu mata aing. jaruh. Dulu mata aing. Naon di dulu. Lulus. Tak atunya. Bukannya mata adalah jendela hati. Mata adalah organ tubuh manusia yang paling jujur yang diciptakan Tuhan. Kalian bisa lihat segala macam kejujuran atau kebohongan itu dari mata. Cik atuh maneh teh tingali mata orang menis begitunya aing ka maneh teh. Boy ayeuna mah suka ngopi meuli udud benam. Ayo. Kayaknya. Nah, aduh ke baheula. Lupasnya nggak bunceng duaan, anjing di plak sorangan. Katakan dia aja mah. Sama sok hayang nyoba boy. Nah, udah selesai guys. Terima kasih yang udah mendengarkan. Itu sedikit tentang cerita gua mungkin. Jangan lupa kalian like, comment, and share boy. Siap. Berharap dia kembali pulang untukku. Penantian ini teramatlah panjang. Coba kau rasakan sayang, letihku di ujung jalan. Salah Ngotak kamu goblok. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
ya.